Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Lasmi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMPN 1 Buntu Melangkak Kabupaten Mamasa, akan memaparkan tugas 2.1.J koneksi antar materi modul 2.1. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah calon guru penggerak dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Ada dua pertanyaan pemandu dalam tugas ini. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Saya akan menjawab pertanyaan pertama mengenai membuat kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Saya mulai dengan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Dengan kata lain, bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada murid, di mana kita tahu bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki ciri khas tersendiri, sehingga seorang guru yang menghadapi murid di dalam kelas tentu akan diperhadapkan dengan masing-masing keanekaragaman murid, mulai dari gaya belajar, minat bakat, kebiasaan, pola pikir, pengetahuan dasar, dan sebagainya. Oleh karena itu, guru perlu memikirkan strategi mengajar untuk menghadapi setiap individu dalam kelasnya agar keanekaragaman murid itu dapat diakomodir sedemikian rupa sehingga semua kebutuhan belajar anak dapat terpenuhi, sehingga murid merasa nyaman, aman, dan kondusif saat melakukan pembelajaran. Lalu bagaimana cara pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan di kelas? Pertama, guru dan murid harus memahami tujuan pembelajaran dengan jelas. Yang kedua, guru harus merespon dan memetakan kebutuhan belajar murid sehingga guru harus mampu merancang pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Yang ketiga, guru harus mampu menciptakan lingkungan yang mengundang murid belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan pembelajaran dan memastikan setiap murid tahu bahwa guru akan selalu memberikan dukungan di sepanjang proses belajar mereka. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif, di mana guru harus mampu menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas namun terstruktur dengan jelas. Yang kelima, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Yang keenam, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang ketujuh, melakukan penilaian berkelanjutan. Guru harus menggunakan informasi yang didapat dari proses asesmen formatif sebelumnya untuk memetakan kebutuhan belajar murid. Dan yang terakhir, pembelajaran berdiferensiasi harus berakar pada kebutuhan belajar murid. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Mari kita mulai dengan melihat apa itu kebutuhan belajar murid. Seorang guru harus memahami kebutuhan belajar murid. Ada 3 aspek kebutuhan belajar murid, yakni yang pertama, kesiapan belajar. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui kesiapan belajar murid, guru harus mampu memetakan pengetahuan awal murid, apa yang murid ketahui dan di mana tingkat kesiapan murid, apakah bersifat mendasar atau transformatif, apakah konkret atau abstrak, apakah sederhana atau kompleks, apakah terstruktur atau terbuka, tergantung atau mandiri, lambat atau cepat. Tujuan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga semua murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Kebutuhan belajar murid yang kedua adalah minat. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri.
minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat terdiri atas dua perspektif, yakni pertama, minat situasional, di mana seorang anak bisa tertarik saat seorang guru berbicara tentang suatu topik, meskipun ia tidak menyukai topik tersebut, tetapi ia menyukai cara gurunya berbicara dengan cara yang sangat menghibur, menarik, dan menggunakan berbagai media. Yang kedua, minat individu, di mana minat juga dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Seorang anak akan tertarik belajar jika ia menyukai topik yang diajarkan, meskipun cara guru membawakannya sama sekali tidak menarik dan menghibur. Cara yang dilakukan guru untuk menarik minat murid adalah pertama, menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan lain-lain. Yang kedua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan individu murid. Yang ketiga, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Yang keempat, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan. Kebutuhan belajar murid yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, diantaranya adalah pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya terkait suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur. Yang kedua, pengaruh budaya. Yang ketiga, preferensi gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum ada 3 gaya belajar, yakni pertama visual, yakni belajar dengan melihat. Yang kedua auditory, yakni belajar dengan mendengar. Dan yang ketiga kinestetik, yakni belajar sambil melakukan. Dan yang keempat, kecerdasan majemuk, di mana manusia memiliki 8 kecerdasan majemuk yang mencerminkan berbagai cara kita berinteraksi dengan dunia. Lalu bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara, pertama, mengamati perilaku murid secara seksama dalam waktu berkala. Yang kedua, menggunakan berbagai informasi yang dihasilkan dari proses asesmen. Yang ketiga, di awal tahun ajaran baru mengumpulkan informasi tentang murid dari beragam data yang tersedia. Yang keempat, meluangkan waktu berdialog dengan murid untuk mengetahui preferensi belajar mereka, minat mereka, dan sebagainya. Yang kelima, membaca rapor dan komentar guru di kelas sebelumnya dan melakukan asesmen awal untuk mengetahui seberapa baik keterampilan mereka dalam area tertentu. Berikutnya adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan pada murid seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan, minat, atau profil belajar murid yang berbeda, atau juga kombinasi dari kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Jika diferensiasi konten dilakukan berdasarkan tingkat kesiapan murid, maka kita perlu menentukan jenis informasi yang harus disiapkan, misalnya bahan ajar bersifat fondasional untuk siapa atau transformasional untuk siapa. Jika diferensiasi konten dilakukan berdasarkan minat murid, maka kita bisa melakukan misalnya saat belajar teks narasi, maka guru bisa menyiapkan berbagai teks yang disukai murid. Dan jika diferensiasi konten dilakukan berdasarkan profil belajar murid, maka dapat dilakukan dengan memastikan murid dapat mengakses materi sesuai gaya belajarnya. Strategi pembelajaran diferensiasi yang kedua adalah diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana murid berlatih dan memaknai atau memahami apa informasi atau materi yang dipelajari dengan cara membedakan proses dijalani setiap murid. Guru harus memikirkan bagaimana kebutuhan murid dipenuhi, caranya seperti apa, prosesnya seperti apa yang disiapkan, apakah murid akan belajar mandiri atau kelompok, seberapa banyak bantuan yang diberikan kepada murid, dan lain sebagainya. Cara melakukan diferensiasi proses misalnya, pertama kegiatan berjenjang. Yang kedua menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut minat dengan menyediakan sudut-sudut minat. Yang ketiga membuat agenda individual.
Yang keempat, mempersingkat lama waktu murid dapat menyelesaikan tugas untuk memberikan dukungan tambahan bagi murid yang kesulitan atau sebaliknya mendorong murid yang cepat untuk mengejar topik secara mendalam. Dan yang terakhir, menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Strategi diferensiasi yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada kita. Produk adalah sesuatu yang wujudnya nyata, bisa berbentuk keterangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang telah dipahami murid. Dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Mendiferensiasi produk meliputi 2 hal, yakni pertama, memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pemahaman yang diinginkan. Berikut ini adalah kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Pertama, keterkaitan modul 1.1 dan 2.1. Modul 1.1 yakni filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang menekankan pendidikan yang berpihak pada murid. Guru bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan guru dengan seorang petani yang bertanggung jawab untuk memelihara tanamannya, dan murid adalah benih-benih yang akan dituntun dalam perkembangannya, sehingga petani ini harus memikirkan berbagai strategi menghasilkan tumbuh kembang murid yang diharapkan sesuai dengan kodratnya. Dan salah satu strategi yang bisa dilakukan guru adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid agar semua kebutuhan murid dapat terpenuhi, sehingga murid dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Lalu keterkaitan modul 1.2 dan 2.1. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, di mana menekankan agar guru penggerak memiliki nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid agar mampu menerapkan pembelajaran yang berorientasi pada murid. Pembelajaran yang berorientasi pada murid dapat diwujudkan melalui pembelajaran berdiferensiasi, dan di sini guru penggerak memiliki peran yang mendukung terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi. Adapun peran tersebut adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Berikut keterkaitan modul 1.3 dan 2.1. Modul 1.3, visi guru penggerak menekankan pada harapan atau impian kita terhadap murid kita di masa depan, di mana harapan yang dituangkan sebagai visi dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Visi akan terwujud salah satunya dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid, karena dengan pembelajaran berdiferensiasi tujuan pembelajaran akan tercapai karena semua kebutuhan belajar anak terpenuhi. Berikutnya keterkaitan modul 1.4 dan 2.1. Modul 1.4 budaya positif menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, serta kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab, dan pada akhirnya terbentuk murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi. Jika lingkungan aman, nyaman, dan kondusif, maka tentu anak akan lebih termotivasi untuk belajar dan bekerja mencapai tujuan pembelajaran, lebih terbuka menerima pembelajaran berdiferensiasi, lebih kritis dan terbuka untuk berkreasi dan berinovasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan membentuk satu lingkungan positif di sekolah. Budaya positif tidak dapat berdiri sendiri dalam budaya ajar, tetapi terintegrasi dalam pembelajaran berdiferensiasi.